Coba langsung segini teman-teman, saya coba segini. Ini kotoran memang belum saya bersihkan teman-teman, ini habis mabung pada burung ini. Eksperimen beri pakan pada murai batu dengan mogot teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan eksperimen teman-teman. Gimana hasilnya saya juga belum tahu, masih mencoba apakah ini efektif atau bagus. Yang jelas ini proteinnya juga tinggi pada mogot seperti ini. Saya coba ke burung saya langsung ya teman-teman. Saya coba untuk mogot ini gimana untuk burung murai batu. Kita coba, kita beri ya sesuai dikit aja ya. Kita berikan pada murai ini. Ini bukan murai rusak juga bukan, saya eksperimen juga burung-burung yang memang ya ada vektor juga teman-teman. Kita coba, ini kira-kira berapa ya, saya juga belum pernah, kira-kira segini aja teman-teman mungkin. Memang ya agak, saya coba langsung segini teman-teman. Saya coba segini, ini kotoran memang belum saya bersihkan teman-teman, ini habis mabung pada burung ini. Untuk kesehatannya kayaknya bagus untuk burung-burung yang kondisi dokor kayak gitu. Kita coba ya. Kita coba ini satu cepuk seperti ini. Nah, nanti suka enggak pada burung? Saya juga belum pernah coba. Nah, itu suka teman-teman. Nanti kita lihat berapa hari ya. Kita coba. Memang eksperimen butuh ya sesuatu, kita perlu adanya eksperimen pada burung ini agar burung ini tetap bagus untuk burung, untuk kesehatannya. Karena mogot ini ya tentu pada mogot ini banyak kandungan protein ya. Proteinnya tentu banyak, kayak beda kayak sama ya, kayak laron kayak gitu mungkin hampir-hampir sama. Mogot ini saya coba ke satu burung ya. Ini yang saya coba bukan burung rusak ya. Memang burung-burung ya tampil, tapi memang saya beranikan untuk mencoba. Ini sekedar edukasi kepada teman-teman. Jadi kita tahu pada burung itu gimana. Kita harus mencoba sendiri, lah nanti hasilnya akan tahu. Kalau kita belum mencoba, kita nggak tahu teman-teman. Ada burung, ini juga makannya lahap kayaknya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman jangan ragu selagi pada burung itu efeknya bagus. Nanti saya share ke depannya gimana pada burung ini. Ini sudah mulai suka kayaknya mogot. Ini tadi satu cepuk gini ya teman-teman. Ini cepuk-cepuk kecil ya, buat apa ya? Buat kolibri atau buat sogon dan sebagainya seperti ini. Saya buat cepuk seperti ini, nanti hasilnya gimana saya juga belum tahu teman-teman. Mungkin teman-teman ada saran gimana pada burung, sekedar kita merawat juga perlu eksperimen. Kalau saya pribadi untuk ini sudah saya coba ke burung ternak ya, itu hasilnya ya lumayan lah, lumayan bagus juga, tidak ada trouble juga. Tapi untuk burung yang burung-burung siapan lomba itu belum saya pernah coba. Jadi saya ini mencoba teman-teman, mungkin teman-teman punya arahan atau punya apa ya istilahnya, pernah mencoba untuk burung lomba, silahkan di kolom komentar kita berbagi. Jadi kita harus sharing teman-teman gimana hasilnya pada burung itu juga teman-teman mungkin yang sudah lama mencoba. Karena untuk mogot ini saya sendiri terus terang belum lama mencoba ya. Mogot juga saya uji coba di cendet ya teman-teman. Burung cendet ini saya beri mogot juga. Saya uji coba di burung cendet sekitar segini ya, separuh cepuk kecil ini. Kita uji coba di cendetnya. Karena cendet itu ya kita ya, saya sendiri untuk merawat cendet itu nggak fokus, ini sebagai masteran aja teman-teman. Jadi saya uji coba ke cendet juga. Jadi nanti gimana cendetnya itu, efeknya kita nggak tahu, setiap burung kan beda-beda. Jadi kita uji coba di cendetnya sekitar segini ya.
Nih, kita uji coba setengah cepuk di burung cendet. Gimana cendet? Emang cendet ini buat masteran juga bagus teman-teman. Cuma ya itu tadi, kadang kalau pendek-pendek itu ya kurang bagus ya, durasi kalau terlalu pendek kicauannya maksudnya. Kalau kicauannya bagus sih panjang-panjang boleh kayak gitu. Saya coba ke cendet lahap juga ya teman-teman, untuk cendetnya makan mogot ini. Nah itu lahap. Kalau burung ternak ya mungkin belum lama, tapi untuk burung-burung yang siapan lomba saya mencoba seperti ini. Jadi rencana saya full mogot aja tanpa jangkrik, hanya mogot, gimana hasilnya. Dan fur tetap saya berikan. Tadi saya cepuk segini, ini saya coba nanti hanya pagi pemberian. Jadi siang sore enggak saya beri ya. Cuma pagi aja saya beri. Di burung nanti gimana. Dan fur tetap fur seperti biasa yang dipakai burung ini. Jadi untuk mogotnya cuma satu cepuk ini. Jadi perbedaan nanti akan kelihatannya berapa hari, 5 hari atau 7 hari pada burung ini akan kelihatan teman-teman. Jadi memang ya sedikit keberanian ada burung, tapi kalau burungnya cuma satu gitu buat coba-coba ya repot teman-teman. Memang sebuah apa ya, kita memelihara itu burung itu ya tentu agar burung itu sehat, tentu yang pertama. Yang kedua, burung itu tetap mau berkicau dan sebagainya. Kandungan pada mogot saya juga belum tahu berapa persen protein, saya nggak mengukur. Tapi yang jelas saya coba langsung ke burung aja gimana hasilnya nanti untuk kedepannya. Cuma pemberian pagi aja ya teman-teman, cuma satu cepuk, tapi pagi, siang, sore tidak saya beri ya. Saya ingatkan lagi, ini sebagai edukasi dan sebagai pengalaman saya sendiri teman-teman. Ya mungkin teman-teman sudah berpengalaman, tidak wajib mencontoh ya. Saya cuma disclaimer di bawah di deskripsi, silahkan dicek. Semua perawatan itu murni dari pengalaman saya sendiri ya teman-teman, langsung keterjun bahan itu sendiri. Kalau saya ngomong tidak ada bahan, tidak ya percuma teman-teman. Jadi memang saya dari dulu itu memang ya share kayak gitu, memang dari pengalaman sendiri teman-teman, sebagai mungkin berbagi kepada teman-teman. Kemarin ada banyak yang saya berbagi dicontoh ke teman-teman, ya berhasil akhirnya dibuat vitamin kayak gitu, ada juga kayak gitu yang dijual dan sebagainya. Tapi ya enggak apa-apa, yang rezeki dia. Saya hanya berbagi ilmu, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman selalu sehat, selalu nyimak video saya, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu kita mencoba pada burung selagi burung itu aman. Jadi teman-teman jangan repot-repot. Kalau sakit ya diobati, ya kalau kurang performan ya harus kita memang rawatan memang serba ekstrim. Burung untuk burung yang belum jadi, kecuali memang burung-burung yang sudah jadi itu jangan disamakan teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan burung yang jadi ataukah burung yang belum jadi, itu beda sekali, jauh banget beda. Kalau kita memperhatikan pada burung yang jadi, mungkin kita tinggal setting sesuai sebelumnya, kita bisa merawat itu dengan mudah kalau burung sudah jadi. Tapi burung yang belum jadi, untuk menjadikan suatu burung itu tidak semudah yang kita bayangkan, perlu proses dan itu sulit. Setiap burung itu berbeda karakter, beda kondisi maupun beda penanganannya teman-teman. Jadi tidak sama, ada burung yang terlalu berai, gampang berai, itu yang memang agak sedikit sabar untuk merawatnya. Kalau terlalu over emosi mungkin bisa dikendalikan, tidak begitu ya. Tetapi kalau untuk over birahi, dikit-dikitnya kukruk dan sebagainya, itu yang agak sulit teman-teman. Memang harus perlu kesabaran. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nanti part berapa lagi saya share kembali kondisi pada burungnya ya teman-teman.
Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.